Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yoho dan Tang Wutong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 134. Yang mana pada Solen 2 episode 134 ini menceritakan Yoho yang kembali mengorbankan dirinya demi melindungi Tang Wutong dari ancaman Long Xiaoyao. Dan hal itu pun membuat segel Trisula di dahi Wutong mulai pecah yang membuat Wutong sedikit teringat dengan masa lalunya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Long Xiaoyao terkejut melihat Wutong mengeluarkan roh pelindung Dewa Naga. Setelah itu pun Yoho dan Long Xiaoyao juga dikejutkan melihat Wutong memasukkan kupu-kupu Dewa Naga Cahaya ke dalam tubuhnya. Dan Tang Wutong langsung mengeluarkan teknik roh pertamanya, yaitu pisau sayap naga. Akan tetapi Long Xiaoyao pun menahan itu hanya menggunakan satu tangannya. Dan kemudian Long Xiaoyao juga menahan serangan fisik dari Wutong hanya menggunakan satu tangan saja. Di sini terlihat tombak Wutong sampai gemetar setelah Long Xiaoyao melemparkannya. Akan tetapi Wutong masih menyerang Long Xiaoyao lagi dengan cepat menggunakan tombak Dewa Naganya tersebut. Dengan menggunakan satu cakar naganya, Long Xiaoyao pun langsung melemparkan Wutong agar dia menyingkir. Akan tetapi Tang Wutong yang kesal pun langsung mengeluarkan teknik roh keduanya, yaitu Amarah Dewa Naga. Dan hal itu pun mampu melemparkan Long Xiaoyao sedikit. Setelah itu Tang Wutong mengeluarkan teknik roh ketiganya, yaitu tebasan Dewa Naga Cahaya. Yoho pun merasa jika roh pelindung Wutong sepertinya memiliki keunggulan tingkat terhadap naga suci kegelapan Long Xiaoyao. Akan tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar yang membuat situasi ini tidak akan bertahan lama. Maka dari itu, Yoho pun sadar jika dirinya harus segera bertindak. Sementara Long Xiaoyao mengakui jika serangan Tang Wutong tadi membuat roh pelindungnya ketakutan dan gemetar. Dan sudah lebih dari 100 tahun, Long Xiaoyao tidak merasakan hal ini. Akan tetapi menurut Tang Wutong, ini belum selesai. Dan kemudian Wutong mengeluarkan teknik roh ketujuhnya, yaitu bentuk asli roh pelindung, kupu-kupu Dewa Naga Cahaya. Yang mana kemudian teknik itu menjadi teknik kedatangan Dewa Naga. Sementara Yoho sedang bersiap untuk ikut menyerang juga. Di sini Long Xiaoyao merasakan jika aura Dewa Naga di tubuh Wutong tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dan ternyata dalam kondisi Dewa Naga menempel menggunakan wujud sejati roh pelindung akan membuat kupu-kupu Dewa Naga Cahaya berevolusi secara alami menjadi kedatangan Dewa Naga. Dan hanya dengan cara ini penekanan garis darah Dewa Naga terhadap naga suci kegelapan dapat dilepaskan secara maksimal. Terlihat Yoho langsung mengeluarkan teknik serangan jiwa melihat Wutong mengeluarkan cahaya Dewa Naga. Dan kedua teknik tersebut langsung mengenai Long Xiaoyao. Kemudian terlihat jika Yoho dan Wutong ini bekerja sama untuk bisa menyerang Long Xiaoyao hingga melemparkannya. Dan terlihat mereka berdua silih berganti menyerang Long Xiaoyao itu. Akan tetapi Long Xiaoyao pun dengan mudah terus menahan serangan mereka berdua tersebut. Terlihat mereka berdua tidak sedikit pun mengendurkan serangan untuk bisa melukai Long Xiaoyao. Namun di sini Long Xiaoyao pun mampu melemparkan Tang Wutong. Kemudian Yoho menggunakan teknik kebanggaan dua kaisar es dan salju. Yang mana terlihat bentuk gabungan Bingbing dan Suinu ini langsung menyerangkan pedang esnya ke arah Long Xiaoyao. Dan hal itu mampu membuat Long Xiaoyao perlahan membeku meskipun Long Xiaoyao sudah berusaha menahan menggunakan naganya. Setelah itu pun, Wutong langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya, yaitu Auman Dewa Naga untuk menyerang Long Xiaoyao. Kemudian dengan cepat, Yoho juga langsung menggunakan telapak kaisar dingin hebat tanpa salju. Akan tetapi lagi-lagi menggunakan naganya, Long Xiaoyao pun menahan teknik Yoho ini. Namun Yoho tidak menyerah dan sekarang menyerang menggunakan telapak Haodong. Dan dengan cepat Long Xiaoyao pun menahan itu menggunakan cakar naganya. Merasakan telapak Haodong itu, Long Xiaoyao seperti kembali ke zaman 200 tahun yang lalu.
Terlihat Yu Hou pun sekarang mampu sedikit menekan Long Xiaoyu. Akan tetapi Long Xiaoyu pun masih bisa lepas dari es milik Yu Hou tersebut. Bahkan di sini Long Xiaoyu langsung melemparkan Yu Hou dan Tang Wutong. Di sini Yu Hou sadar jika setelah Kaisar Es dan Gadis Salju menyerap sumsum es 1000 tahun dan bersama-sama mengeluarkan kebanggaan dua Kaisar Es dan Salju, serta ditambah dengan telapak Kaisar dan telapak Haudong, suhunya turun hingga mencapai minus 240 derajat yang mengerikan. Yang mana dingin ekstrim ini akhirnya membekukan Long Xiaoyu. Di sini Yu Hou sadar jika dirinya harus menggunakan semua kekuatan rohnya untuk melepaskan ledakan es. Karena hanya itu satu-satunya harapan Yu Hou. Terlihat Wutong juga langsung bergerak setelah Yu Hou memintanya untuk membantu. Di sini pun Wutong menyerang Long Xiaoyu terlebih dulu, sementara Yu Hou terus mengumpulkan kekuatannya. Akan tetapi Long Xiaoyu mampu dengan cepat menahan serangan Wutong tersebut setelah melepaskan diri dari pembekuan tubuhnya. Setelah itu pun Long Xiaoyu meledakkan semua itu, menyadari Yu Hou mengeluarkan teknik ledakan esnya. Dan terlihat jika Long Xiaoyu berusaha sekuat tenaga untuk menahan kekuatan dari ledakan tersebut. Di sini pun Yu Hou sadar jika ledakan es ditambah serangan Wutong sudah setara dengan serangan penuh seorang titel Dou. Namun terlihat jika di sini kekuatan dari Long Xiaoyu pun kembali melemparkan mereka berdua yang sudah terluka parah. Kemudian Yu Hou pun berusaha meraih Wutong yang tidak sadarkan diri. Wutong yang langsung sadar pun bertanya apakah mereka berdua sudah menang. Akan tetapi di sini Long Xiaoyu datang dan mengatakan jika kedua anak muda ini benar-benar memberi Long Xiaoyu banyak kejutan. Dan Long Xiaoyu tidak menduga jika anak muda zaman sekarang sudah bisa mencapai tingkat seperti ini. Yang mana generasi baru ini benar-benar mengungguli generasi lama. Kemudian melihat kecantikan Wutong, Long Xiaoyu pun teringat jika 200 tahun lalu dirinya juga pernah bertemu gadis secantik ini. Namun sekarang bagi Long Xiaoyu, permainan sudah berakhir. Dan Long Xiaoyu meminta Yu Hou untuk memilih satu dari dua pilihan. Di sini pun Long Xiaoyu mengeluarkan belati yang mengandung racun elemen kegelapan. Yang mana es ekstrim Yu Hou pun tidak akan bisa menahannya, apalagi tubuh cahaya dari Tang Wutong. Dan Long Xiaoyu bertanya apakah Yu Hou memilih menikam dirinya sendiri satu kali atau menikam tubuh Tang Wutong satu kali. Yang mana Yu Hou mempunyai 9 kesempatan dan setiap tikaman harus berada di badan. Namun jika Yu Hou ragu, maka Long Xiaoyu akan memindahkan tikaman itu kepada Tang Wutong. Dan setelah 9 tikaman, mereka berdua bisa pergi. Yu Hou pun tidak menyangka jika seorang ekstrim Dou yang agung seperti Long Xiaoyu berani mengancam Yu Hou menggunakan seorang gadis. Akan tetapi Long Xiaoyu pun memberi Yu Hou waktu 1 menit untuk berpikir sebelum permainan dimulai. Di sini Long Xiaoyu juga meminta Yu Hou untuk tidak melakukan hal licik. Karena dirinya adalah ekstrim Dou level 99 yang mana setiap perubahan sekecil apapun tidak akan luput dari mata Long Xiaoyu. Long Xiaoyu pun juga memberikan aturan tambahan, yaitu setiap tikaman yang dilakukan Yu Hou harus membuat 2 lubang yang berarti harus menembus tubuh. Di sini Yu Hou pun menyetujui itu dan meminta Long Xiaoyu menepati janjinya. Wutong pun meminta Yu Hou tidak melakukan itu saat Yu Hou berusaha memulainya. Namun Wutong hanya bisa terdiam melihat Yu Hou yang langsung melakukan tikaman pertama. Terlihat Long Xiaoyu terus menghitung, sementara Wutong hanya bisa menangis melihat apa yang Yu Hou lakukan. Di sini pun Long Xiaoyu mengatakan jika terlalu sakit, maka biarkan Wutong yang menanggungnya sekarang. Dan di sini pun Wutong juga meminta Yu Hou agar dirinya saja yang menanggung tikaman berikutnya. Akan tetapi Yu Hou yang tidak ingin Wutong tersakiti kembali bangkit untuk melakukan tikaman selanjutnya. Terlihat Yu Hou semakin melemah setelah merasakan 3 tikaman dari belati ini. Di sini pun Yu Hou mengatakan jika Yu Hou ingin meminta tolong satu hal kepada Wutong. Dan Wutong pun langsung menyetujui itu. Kemudian Yu Hou menceritakan jika saat dulu dirinya baru masuk Akademi Shrek, Yu Hou baru berusia 11 tahun. Dan saat itu dirinya punya seorang teman sekamar. Yang mana teman sekamar itu punya kebiasaan bersih tapi agak malas. Dan pemuda itu sangat tampan serta kuat yang bernama Wang Dong. Mendengar itu, terlihat Trisula Dewa Laut di dahi Wutong menyala karena Wutong seperti mengingat kisah itu. Terlihat Yu Hou pun langsung melakukan tusukan keempatnya. Kemudian Yu Hou menceritakan lagi, meski awalnya mereka bertengkar, namun tak lama kemudian mereka menjadi teman. Bahkan mereka bersama-sama ikut turnamen seluruh benua Akademi Master Roh tingkat lanjut 6 tahun lalu dan bersama-sama memenangkan kejuaraan.
Mendengar itu pun, ingatan Wutong tentang Yuho yang disegel bapaknya perlahan pulih. Terlihat lambang Trisula ini mulai retak setelah Yuho melakukan tusukan kelima. Kemudian Yuho pun menceritakan jika setelah itu dirinya pergi sebagai siswa pertukaran ke kerajaan Ryu. Namun saat Yuho sangat tidak sabar untuk kembali ke akademi, Yuho malah tidak menemukan Wang Dong ini. Akan tetapi malam itu, di malam yang bernama takdir Dewa Laut, Wang Dong ini kembali. Terlihat air mata Tang Wutong semakin deras karena ingatan-ingatan itu perlahan mulai pulih kembali. Yuho juga memberitahu jika di acara itu Wang Dong memberitahu nama aslinya yang ternyata adalah Wang Dong-er. Dan setelah itu, dunia Yuho dipenuhi oleh Dong-er ini. Terlihat Wutong tidak bisa menahan air matanya melihat Yuho melakukan tikaman ke-6. Bahkan saat Yuho terluka parah waktu itu, Dong-er berjanji jika apapun yang terjadi ke depannya, mereka harus menghadapinya bersama. Di sini pun Wutong meminta Yuho untuk menghentikan itu dan meminta 3 tikaman terakhir diberikan kepada Wutong saja. Karena mereka sudah berjanji apapun yang terjadi akan mereka hadapi bersama setelah teringat semua kenangan itu. Yuho pun meneruskan ceritanya jika dirinya dan Dong-er saling kenal, saling jatuh cinta, dan berjanji menjalani hidup bersama. Akan tetapi takdir selalu bercanda di saat paling krusial. Di sini pun Wutong berusaha memberitahu jika dirinya adalah Dong-er itu. Kemudian Yuho menceritakan jika di lembah cinta Yin Yang, Yuho kehilangan Dong-er ini. Dan selama ini, Yuho menganggap Wutong adalah Dong-er yang kehilangan ingatan. Bahkan Yuho berharap melalui fusi roh pelindung untuk memastikan bahwa Wutong memanglah Dong-er. Akan tetapi saat itu, fusi roh mereka gagal. Dan sambil melakukan tikaman ke-8, Yuho mengatakan jika saat fusi roh itu gagal, Yuho menyadari jika Wutong bukanlah Dong-er. Di sini pun Yuho samar-samar melihat Wutong yang memanggil Yuho dengan sebutan bodoh seperti yang sering disebutkan Dong-er waktu itu. Dan sebelum melakukan tikaman ke-9, Yuho pun memberitahu Tang Wutong jika di masa depan dia bertemu dengan seorang gadis yang wajahnya sama dengan Wutong, mungkin dia adalah Dong-er. Dan Yuho meminta agar Wutong jangan memberitahu dia tentang hari ini, agar Dong-er bisa melupakan Yuho dan hidup bahagia. Di sini pun terlihat jika kesadaran Yuho ini mulai menurun drastis. Dan terlihat Yuho mulai tak sadarkan diri setelah selesai melakukan tikaman terakhirnya. Sambil memegang tangan Yuho, Wutong pun teringat jika dulu Yuho mengatakan bahwa Yuho akan melindungi Dong-er selamanya menggunakan seluruh hidupnya. Terlihat Wutong pun mengeluarkan aura emas yang begitu besar setelah lambang Trisula di dahinya itu akhirnya hancur pada tikaman ke-9 ini. Dan pada Solen 2 episode 135, terlihat Wutong seperti akan mengasingkan diri setelah Yuho tak sadarkan diri tersebut. Dan akan terlihat juga Su Tianran serta Juzi sedang membuat rencana lain di Kekaisaran Ryu. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 134 ini. Sampai detik ini sih sudah terbukti ya kalau Yuho memang sangat setia dengan Dong-er, bahkan rela mengorbankan dirinya demi Wutong yang menurut Yuho bukanlah Dong-er. Dan bagaimanakah keadaan Yuho setelah kejadian besar tadi? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 135. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan maafin Mimin jika episode ini pendek karena banyak scene yang Mimin buang demi keamanan. Dan see you next episode.